Halo anak didik kami, selamat pagi untuk kita semuanya. Gimana kabarmu nak hari ini? Nah, Bapak harap kamu semua dalam keadaan sehat ya nak. Hari ini kita pelajaran bahasa aksara Simalungun. Nah, di bahasa aksara Simalungun ini kita akan membahas aturan nitongan di masyarakat atau dalam arti aturan di tengah masyarakat. Nah, di sini Bapak meringkas secara detail tapi tidak keseluruhan. Yang penting anak Bapak mengerti makna dari aturan di tengah masyarakat. Simak baik-baik videonya ya nak ya. Nah, kita masuk pintu 2 aturan di tengah masyarakat. Aturan di tengah masyarakat ini ada yang bagian pertama pasal aturan. Jadi aturan ini ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi aturan ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah, jadi aima pasal nama maningon idalakon pakon nasoboi didalakon. Jadi ada aturan yang bisa dijalankan dan tidak bisa dijalankan. Dan yang kedua ini adanya hukumannya. Nah, jadi sangat orang belajar si Budi memberi boltok nih. Jadi pada saat mau belajar si Budi sakit perut. Jadi si Budi permisi ke kamar mandi untuk izin kepada guru. Keluar masih Budi kelas. Jadi keluarlah Budi dari kelas, mangido izin maningkon kelas. Aima aturan di sekolah. Jadi kalau kita permisi buang air kecil atau buang air besar, kita harus permisi terlebih dulu kepada bapak ibu gurunya sebelum meninggalkan kelas. Jadi di sini keluarga Bapak Saman ini salah satu dari anak siakangannya terkena demam berdarah, yang dimana nama nyamuk demam berdarah itu Aedes aegypti. Jadi rongit itu telah menggigit anak siakangan yaitu lamran. Nah, dokter memberikan saran untuk dilaksanakan yaitu 3M, yang dimana yang pertama menuan barang, jadi menanam barang-barang bekas. Baru menutup inganan dan tampungan di bah. Jadi menutup tampungan air. Baru menguras bak sehari seminggu. Jadi menguras bak sekali seminggu. Inilah maksud dari halaman 13 ya nak. Nah, sekarang masuk kita halaman 14. Nah, di sini pada saat di sekolah mereka itu sering melakukan kegiatan yang dimana membersihkan ruangan kelas, bahkan mengepel ruangan kelas. Jadi untuk terhindar dari demam berdarah, mereka itu membersihkan kelas dan juga membuang air atau genangan air yang ada di sekitar sekolah. Nah, jika ada salah satu teman mereka yang terkena demam berdarah atau teman di kelas atau sakit, maka mereka sudah terbiasa di kampung halaman untuk menjenguk teman mereka yang sedang sakit. Nah, jadi inilah maksud dari pada gambar yang ada di halaman 14 bagian 2 ini. Jadi mereka menjenguk temannya yang sedang sakit. Nah, sekarang kita masuk bagian A, aturan di lingkungan masyarakat. Nah, ini adalah aturan di lingkungan masyarakat ini terdiri dari 2 bagian, yaitu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Nah, aturan yang tertulis ini banyak sekali dilaksanakan dan banyak kali diterapkan di mana-mana. Contohnya yang ada di kepala desa ataupun ketua RT. Jadi inilah salah satu contohnya, tamu wajib lapor. Nah, jadi sebelum kita masuk ke desa seseorang, maka kita harus lapor kepada ketua RT. Nah, apakah sudah mengerti nak mengenai yang tertulis? Nah, yang kedua yaitu yang tidak tertulis. Namun ini juga memiliki tanggung jawabnya. Yang tidak tertulis itu contohnya pos kamling. Jadi pos kamling ini ronda malam ini memiliki aturan tidak tertulis tapi harus diterapkan. Contohnya yaitu membersihkan jabu pakon mendaleni horja sis kamling atau maronda ibagasna margatian. Jadi aturan ini juga diterapkan mereka untuk menjaga kampung mereka dari maling ataupun hal yang tidak diinginkan, baik itu dari hewan buas atau juga dari orang yang tidak dikenal yang membahayakan penduduk setempat. Jadi aturan itu juga sama, sebelum mereka masuk mereka harus izin kepada pos kamling. Nah, yang masuk kita kedua aturan di lingkungan sekolah. Jadi aturan di lingkungan sekolah itu yaitu kita juga
harus mengerti aturan di lingkungan sekolah itu. Contohnya seperti memperingati Hari Pahlawan, Hari Pendidikan, Hari Guru, dan itu juga biasanya melakukan upacara. Nah, aturan di sekolah itu juga sangat sederhana. Contohnya, jika terlambat dari sekolah, maka dia akan dihukum atau diberikan sanksi dengan hukuman membersihkan ataupun mengambil sampah di sekitar sekolah. Nah, ini juga aturan sekolah ini sangat banyak. Sebelum kita lonceng tadi, kita harus masuk. Nah, bagaimana nak? Inilah salah satu contoh aturan di sekolah. Ini juga ada aturan di sekolah ini sebenarnya kerja kelompok. Jadi kalau kerja kelompok itu mereka harus bekerja sama-sama. Nah, bagaimana nak? Apakah sudah mengerti mengenai aturan di sekolah? Nah, aturan di sekolah juga memiliki salah satu contoh yang wajib untuk dilakukan, yaitu berpakaian rapi, lengkap, dan sopan. Bagaimana rapi, lengkap, dan sopan? Memang pada gambar yang pertama ini rapi, tapi tidak lengkap. Di mana tidak lengkapnya nak? Coba bandingkan gambar 1 dengan gambar 2. Ya, yang pertama yaitu yang di gambar 1 tidak memiliki dasi. Nah, yang kedua tidak memiliki topi gambar pertama. Nah, apakah sudah mengerti dua perbedaan ini? Jadi, jika kita tidak melengkapi pakaian atau atribut sekolah kita, maka kita juga akan mendapatkan sanksi dari guru atau dari bapak ibu guru yang ada di sekolah. Maka sebelum kita ke sekolah, sebelum terjadinya COVID-19 ini, kita harus melengkapi topi dan dasi kita, serta tali pinggang. Tidak boleh membawa mainan ke sekolah, itu juga aturan di sekolah. Nah, jadi inilah salah satu ataupun pengertian dari aturan di tengah masyarakat, baik itu aturan di sekolah, sebelum permisi atau keluar dari kelas harus permisi sama gurunya, baru membersihkan kelas supaya terhindar dari nyamuk demam berdarah, lalu menjenguk teman yang sakit, lalu sebelum masuk ke desa ataupun kelurahan kita wajib lapor, dan juga sebelum kita datang ke tempat seseorang kita harus izin kepada siskamling atau jaga malam. Nah, kita juga harus bekerja sama, kerja kelompok jika ada praktek dalam kelompok tersebut. Nah, pada saat ke sekolah sebelum terjadinya pandemi COVID, kita juga harus melengkapi pakaian sekolah kita sebelum berangkat ke sekolah. Dan masih banyak lagi aturan di sekolah, seperti contoh yaitu menghormati bapak ibu guru, memberi salam, tidak mengejek teman, dan juga kita harus saling berbagi dengan teman apabila teman kita tidak memiliki pensil atau pulpen, dan setelah sudah dipinjam kita harus mengembalikannya. Itulah salah satu atau arti dari aturan di tengah masyarakat. Nah, untuk tugasmu, berilah tanda checklist pada tabel berikut ini. Onggah ini artinya iya, lang onggah tidak iya. Jadi, memakai pakaian seragam sekolah najenges jana talub. Nah, jadi apakah iya atau tidak? Nah, ini buatlah di buku tugasmu 1 sampai 10 ini ya nak ya. Tulis di buku tugasmu, jika ada pertanyaan silahkan tanya kepada Bapak. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan banyak terima kasih.